Wisuda ASH. 2 bulan kemudian. Hari ini Aras akan menjalani prosesi wisuda. Setelah sempat tertunda beberapa bulan, akhirnya bulan ini dia sudah bisa menyelesaikan kuliahnya. Meski telat, tapi itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya ini adalah pencapaian yang sangat ditunggu oleh kedua orang tuanya. Tugas orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya sudah ditunaikan. Aras sangat bahagia. Akhirnya bisa memberikan kebanggaan untuk kedua orang tuanya. Walau tidak kamlaut tidak apa-apa. Yang penting lulus. Begitu anggapan Aras yang memang dalam bidang akademik tidak sepandai Arfan. "Woi, lulus woi," ucap Aras saat tiba di gedung auditorium dan bertemu dengan teman seangkatan yang juga telat wisuda seperti dirinya. "Wih, akhirnya lulus juga lo, Ash. Kirain udah jadi artis." Celetuk temannya. Aras hanya tersenyum. Menjadi artis sesaat saja sudah seterkenal ini. Kadang dia jadi malu sendiri. "Rash, biar Naura yang masuk ya," ucap Novia saat acara mau dimulai. Mereka kembali membahas siapa yang akan mendampingi Aras masuk. "Nggak ma, biar mama dan papa aja yang masuk," ucap Naura. Dia sadar diri. Kalau pencapaian ini adalah hadiah untuk kedua orang tua Aras yang sudah mendidik dan membesarkan Aras. Enggak dang. Kamu istrinya. Kamu yang harusnya masuk. Apalagi kamu sedang hamil. Biar kedua calon anakmu bisa merasakan kalau 4 mereka pernah datang di wisuda ayahnya. Ucap Novia. Sudah. Begitu saja kok ribet sih, Ma. Dari kemarin berdebat terus soal siapa yang dampingi Aras. Kelamaan malah ditutup lo pintunya. Gak bisa masuk semua. Ucap Indra. Gini aja yang masuk kan 2 orang. Biar Mama dan Naura saja yang masuk. Karena mereka dia wanita yang sangat spesial buat kamu kan, Rash. Biar Mama juga bisa menemani Naura di dalam. Ucap Arfan. Dia mencoba menengahi perdebatan ringan itu. Nah, begitu baru benar. Mama bisa kan nemenin Naura? Jangan sampai pingsan ya, Ma. Ucap Indra dengan raut wajah datarnya. Papa ini emang Mama pingsan kenapa? Ya udah Mama sama Naura aja yang masuk. Papa ikhlas kan? Nanti nangis. Goda Novia. Gak lah. Udah sana siap-siap. Udah mulai baris tuh. Jangan sampai gak kebagian sembako. Ucap Indra yang sekarang sudah mulai bisa bercanda dengan istrinya. Emang antri sembako? Ayo Naura kita ikutan baris. Kamu gak apa-apa kan? Nggak Ma, belum masuk Naura sudah merasa pening. Tapi dia tahan. Demi bisa melihat suaminya di wisuda. Saat giliran Aras masuk, Novia dan Naura pun siap untuk masuk. Mereka berdua lalu mencari tempat di deretan para pendamping wisuda. Sedangkan yang di wisuda naik ke atas panggung untuk pemindahan tali toga dari kiri ke kanan sebagai sebuah simbolis bahwa mahasiswa sudah lulus dan siap terjun ke masyarakat. Menjadi manusia yang bermanfaat. Rangkaian prosesi dijalani dengan lancar. Aras merasa sangat bangga dengan pencapaiannya kali ini. Ada perasaan bahagia bercampur haru. Saat dia wisuda, Allah juga menghadiahi dia 2 calon anak di dalam rahim istrinya. Sungguh ini kebahagiaan yang luar biasa untuk Aras. Subhanallah. Walhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu, ucap Aras dalam hati. Sedangkan di bagian deretan pendamping, Novia sampai meneteskan air mata saat Aras yang terlihat di layar proyektor besar dan sedang dipindahkan tali toganya oleh rektor. Dia terharu melihat anaknya akhirnya bisa diwisuda. Setelah semua ujian yang mendera salah satu anak kembarnya itu. Naura juga menitikkan air mata. Terharu atas pencapaian suaminya. Meski tidak menjadi mahasiswa lulusan terbaik, tapi Aras adalah suami yang sangat baik dan terbaik dalam hatinya. Melihat Aras sukses adalah kebahagiaan yang luar biasa untuknya. Nak, lihat ayahmu. Dia sudah wisuda. Kalian pasti bangga pada ayah kan? Kelak Bunda akan cerita sama kalian tentang semua kerja keras dan pengorbanan ayah pada kalian.
Agar kalian bisa belajar dari ayah yang hebat. Ayah Arash. Naura mengusap-usap perutnya. Berharap kedua anak di dalam perutnya itu bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti dirinya. Arash hebat Yara, dia mampu mengejar ketertinggalannya. Semua ini karena kamu. Kamu yang selalu memberi support positif untuk anakku yang dulunya bandel itu. Gak nyangka dia bisa seperti sekarang. Dewasa, mandiri dan membanggakan tentunya. Mama bangga banget sama Arash. Ucap Novia. Dia mengusap sudut matanya yang berair. Alhamdulillah. Semua ini juga karena doa dari papa dan mama juga, Ma. Kita semua. Ucap Novia sambil tersenyum. Keduanya lalu fokus lagi memperhatikan prosesi wisuda. Lama sekali sampai Naura tidak kuat lagi untuk duduk. Punggungnya sudah terasa sangat pegal. Tapi dia bertahan demi suaminya. Demi agar bisa melihat agar istimewa suaminya. Kamu capek ya, Rah? Kok dari tadi pegang pinggang terus? Tanya Novia yang tampak khawatir dengan keadaan Naura. Iya, Ma, biasalah kalau kelamaan duduk sakit punggungnya. Kalau kelamaan berdiri juga capek. Jawab Naura sambil memegang punggungnya. Kita keluar aja ya, Rah? Jangan, Ma, aku baik-baik saja. Gak usah khawatir, Ma. Ucap Naura sambil tersenyum meyakinkan mertuanya. Mama gak percaya. Kamu pasti capek. Kalau capek bilang Lora, ingat di dalam perutmu ada 2 Arash. Kamu gak bisa egois. Ya, Ma? Akhirnya Naura menurut. Dia tidak mau merepotkan mertuanya. Dia pun keluar karena merasa sangat pegal di area punggungnya. Rasanya ingin rebahan saja. Sebenarnya berat meninggalkan Arash sendiri. Tapi Naura tidak bisa egois. Dia memilih untuk keluar dan beristirahat. Berada di dalam ruangan membuat Naura merasa kekurangan oksigen yang membuat kepalanya jadi terasa pening. Sudah lebih baik kan, Rah? Tanya Novia sambil memijit kaki Naura yang pegal. Alhamdulillah. Pijatan Mama memang enak banget, Ma. Jadi ketagihan nih. Ucap Naura. Mereka akhirnya menunggu Arash di luar. Berharap Arash tidak akan marah melihat pendampingnya malah duduk santai di luar. Lama mereka menunggu di luar. Akhirnya mahasiswa yang sudah selesai di wisuda keluar juga. Sambil berdesakan mereka melewati kerumunan mahasiswa yang juga ingin keluar. Itu Arash. Rash. Panggil Arfan. Hei! Arash berlari ke arah mereka. Ternyata pada di sini. Lanjut Arash. Ya, Rash. Maaf ya. Ucap Novia. Naura kenapa, Ma? Pegel? Tanya Arash. Ik, Rash. Maaf terpaksa Naura Mama bawa keluar. Katanya punggungnya pegal. Ucap Novia. Kok gak bilang dari tadi, Ra, kamu gak apa-apa? Atau ada yang sakit? Tanya Arash sambil berjongkok di depan Naura. Dia terlihat sangat khawatir dengan keadaan Naura. Gak ada, Kak. Punggung aja nih, Kak. Sini biar aku aja yang pijitin. Ucap Arash. Hei, Rash. Lupa ya ini kampusmu. Malu, Rash. Celetuk Novia. Hei. Iya lupa. Kirain di kamar yang cuma ada 2 orang aja. Hei. Kamu nih, Rash. Udah selesai kan? Pulang yuk. Kasihan Naura. Ya, Ma, udah selesai kok. Jawab Arash. Rash, boleh aku bicara sebentar? Seseorang tiba-tiba menepuk pundak Arash dari belakang. Terjun ke masyarakat. Seorang teman memanggil Arash. Ya, teman satu angkatan dengan Arash dan punya nasib yang sama dengannya. Telat wisuda. Karena beberapa sebab yang akhirnya dia pun juga tertunda menyelesaikan skripsinya. Yan, kamu juga baru wisuda? Tanya Arash yang terkejut karena baru tahu kalau temannya ini baru wisuda juga seperti dirinya. Ya, Rash. Karena suatu sebab,
wisudaku jadi tertunda. Ucap seseorang yang dipanggil Yan. Oh gitu? Nggak apa-apa. Santai Yan. Aku aja baru sekarang nggak apa-apa, yang penting lulus dan wisuda. Daripada ya Rash. Aku boleh ngobrol sebentar? Dengar-dengar sekarang kamu udah sukses dengan bisnismu ya Rash. Kita ngobrol di sana aja ya. Tapi istriku lagi gak enak badan. Gimana Dang? Oh ya sudah lain kali aja Rash. Aku main ke rumahmu kalau kamu gak sibuk. Aku hanya ingin sharing aja. Gak apa-apa kak. Kakak ngobrol aja sama temen kakak. Aku udah enakan kok. Aku pengen beli siomay juga. Di sini banyak yang jualan. Jadi pengen jajan. Mama, kita kulineran aja yuk ma. Ajak Naura. Ayo Rah, Mama setuju. Abaikan diet. Hehehe. Beneran? Tanya Aras lagi. Iya bener. Udah sana ngobrol dulu. Gak apa-apa kok. Jawab Naura yang sudah terlihat segar lagi. Makasih ya mbak. Saya pinjam suami mbak sebentar ya. Maaf banget. Ucap Yan sambil menangkupkan kedua tangannya pada Naura. Gak apa-apa kak. Santai saja. Yuk ma. Naura pun pergi bersama Novia untuk menikmati macam-macam kuliner yang ada di sekitar auditorium. Sepertinya kampus sengaja mendatangkan banyak pedagang kaki lima untuk berjualan di tenda-tenda yang sudah disediakan. Aras melepas toganya. Sekarang dia hanya mengenakan kemeja dan celana panjang saja. Duduk di atas rumput berdua dengan Yan. Sedangkan Indra dan Arfan memilih menjauh. Ada apa Yan? Ya Yan? Tanya Aras. Usaha orang tuaku terancam bangkrut Lash. Aku bingung bagaimana membantu mereka. Segala cara sudah dilakukan. Tapi semakin hari semakin sepi. 2 kios sudah dijual karena tidak ada pembeli sama sekali. Sekarang perang harga gila-gilaan sejak ada banyak marketplace di perdagangan online. Apalagi Shopee. Gila. Harganya ancur Rash. Ucap Yayan sedang wajah sendu. Sabar Yayan. Memang kita sedang di era digital sekarang. Mau gak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman kalau tidak mau tertinggal. Semua sektor juga sedang berbenah. Termasuk sektor perdagangan. Kita sebagai pelaku usaha harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Ada tren apa ikutin aja. Selagi ini positif. Sekarang rata-rata penjual grosir seperti orang tuamu pada masuk ke marketplace. Mereka jualan lift. Karena sekarang pembeli lebih suka yang seperti ini. Kita sebagai pedagang, ya harus ikutian. Tapi harganya gila-gilaan Rush. Rusak harganya. Masa modal sekian di sana bisa dijual di bawah modal? Ya itulah kelemahannya. Kalau berdagang tujuannya untuk merusak harga pasar, sudah pasti ini jatuhnya haram. Karena sama saja menzulimi orang lain. Aku setuju sama kamu sih. Sekarang memang sedang adu harga murah. Aras pun mengakui jika sekarang dunia perdagangan memang sedang tidak baik-baik saja. Ayah ibuku sampai putar otak gimana caranya biar bisa jaya kayak dulu lagi. Segala cara dicoba biar bisa ramah kayak dulu lagi. Jualan online udah dicoba? Belum sih. Makanya aku mau tanya sama kamu Rush. Kamu kan udah sukses dengan bisnis online-mu. Kamu mau gak ngajarin aku? Biar aku bisa bantu orang tuaku. Kasihan mereka. Mana hubungannya sama ban? Barang banyak tapi pembeli gak ada. Keluh Yayan. Ya insya Allah aku akan bantu Yan. Nanti sore atau malam, kamu datang aja ke rumahku. Nanti aku ajarin bikin toko online. Kebetulan bulan ini ada promo potongan 50% dari marketplace. Tapi potongannya cuma saat live aja di jam 9 malam. Jadi pas jam itu, penonton membludak Yan untuk dapat potongan 50%. Ini kesempatan bagus untuk kamu memulai jualan online dan melakukan live streaming. Gitu ya, Rush? Oke deh. Aku nanti mau belajar, Rush. Makasih ya. Aku akan kasih tahu ayah dan ibu nanti. Yayan terlihat sumringah setelah Aras bersedia membantunya. Setelah berbincang, Yayan akhirnya pergi dan Aras kembali pada keluarganya yang sudah menunggunya.
Dia menceritakan kepada papanya agar mendapat masukan pada masalah yang sedang dihadapi Yayan dan keluarganya. Inilah tantangan ketika sudah terjun ke masyarakat. Kita harus siap dengan segala bentuk tantangan. Cari kerja dengan jadi karyawan susah, buka usaha sendiri, persaingan makin ketat karena perang harga. Ucap Indra setelah Arash meminta pendapatnya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan, Pak? Menurut pandangan Papa? Tanya Arash lagi. Tak ada salahnya dia pun belajar pada Indra yang lebih berpengalaman dalam bisnis. Maka dari itu kita harus cari inovasi. Bikin usaha yang unik contohnya. Yang jarang orang lirik. Atau ikuti yang sedang tren. Maka banyak orang yang akan mencarinya. Pasti laku. Kalau harga sudah pasti selalu bersaing. Tapi balik lagi Rush. Rezeki itu Allah yang atur. Allah yang menggerakkan hati para pembeli kan? Kalau sudah berupaya ini itu, segala macam cara sudah dicoba, saatnya kita berserah pada yang di atas. Berdoa sama Allah. Ucap Indra. Ya benar sih Pak, tapi sekarang memang harga ancur-ancuran Pak. Setuju gak sih kalau yang pada sukses sekarang yang punya modal besar? Kasihan yang punya modal sedikit jadi gak bisa bersaing. Kamu bener Rush. Strategi bisnis itu perlu. Tapi jangan sampai menzolimi orang lain. Pemodal besar juga gak salah juga sih. Barang mereka banyak, jadi yang keluar juga harus banyak. Gimana caranya ya pada jual murah? Yang penting barang cepat habis. Mau gak mau kita harus beradaptasi dengan semua ini, Rush. Era digital semua serba online. Ikutin aja. Minimarket Papa dan Mama juga sekarang punya admin yang khusus melayani pembeli online. Kita pun siap memberi pelayanan untuk mereka. Mereka pesan, kita antar. Walau harga lebih mahal sedikit tapi kalau lebih dekat dengan rumah, pelayanan baik, pembeli juga pasti gak akan lari kok. Ucap Indra lagi. Ya Pak, aku juga kasih saran seperti itu pada Yayan. Suruh online aja. Karena memang harus menyesuaikan diri dengan zamannya. Ya benar sekali. Ayo yang sudah wisuda ini jangan hanya sampai di sini perjuangan kalian. Ini adalah awal kalian terjun ke masyarakat. Kalian para sarjana ini berilah kontribusi yang baik ke masyarakat. Termasuk kamu Rush. Ya Pak, insya Allah. Aku akan berusaha untuk bisa membantu siapa saja yang ingin mengembangkan bisnisnya. Nah betul itu. Kalau punya ilmu dimanfaatkan. Ilmu yang manfaat akan jadi pahala jariah, Rush. Lihat tuh istrimu tentengannya banyak banget. Hahaha. Ucap Indra saat melihat Naura dan Novia datang. Hahaha. Iya Pak, gak apa-apa yang penting Naura senang. Lihat nih Mama dan Naura bawa banyak cemilan. Ada batagor, cilok, somai, cilor, cireng, banyak deh. Ada yang unik juga nih. Nasi gigit. Nasi yang dicampur lauk terus dicetak bulat. Makanya tinggal digigit aja. Gak perlu pakai sendok. Nih buat kalian. Kita sih udah kenyang ya Ra. Hehehe. Ucap Novia. Naura mengangguk. Inovasi baru nih. Ide era SH yang konyol. Memilih berwirausaha memang tidak selalu mulus jalannya. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi inilah seninya. Seorang wirausahawan harus tahan banting bahkan di kondisi tersulit sekalipun. Dan ini yang dialami Arash dan Naura. Berangkat dari nol membuat mereka merasakan pasang surut usaha mereka. Tapi harus tetap bertahan dan kuat menerjang ombak. Karena tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sama seperti sekarang. Di saat penjualan mencapai ribuan paket, pesaing bermunculan. Banyak yang meniru ide jualan Arash. Banyak orang membuat basreng seperti milik Naura dan Arash. Bahkan ada yang menjual di bawah harga jual mereka. Penjualan pun mulai turun perlahan beberapa hari terakhir. Pantas saja penjualan basreng kita tidak sebanyak 1 bulan kemarin. Ternyata ada yang live juga di jam yang sama dengan kita, Kak. Harganya lebih murah. Ucap Naura dengan raut wajah lesu. Sabar, gak apa-apa lebih murah. Tapi rasa belum tentu sama kan? Tapi konsumen gak akan peduli, Kak. Mereka hanya tahu mencari yang lebih murah. Untuk rasa belakangan. Coba aku lihat. Berapa mereka jual per kilonya?
Arash mendekati Naura yang sedang melihat lift si pesaing. Ini, terpaut 5.000 per kilo, Kak? Jauh banget, Kak. Ucap Naura. Jauh juga ya. Padahal kita juga ngambil untung segitu. Berarti mereka jual sama dengan harga modal Dang. Gerutu Arash. Dia tak habis pikir ada yang menetapkan harga kelewat murah. L. Di hari pertama promo di Shopee, basreng kita laku 1.000 paket. Mulai dari 1/4 kilo sampai 1 kilo. Ini di hari ke-7 saat mulai ada pesaing, kita cuma laku separuhnya, Kak. Ucap Naura. Arash diam sambil mengamati dan berpikir. Dia tidak bisa diam saja jika ingin bertahan. Harus mencari cara agar jangan sampai terlalu jauh dari pesaing. Besok kita turunin 1.000 per kilo, Ra? Ucap Arash. Kok cuma 1.000? Mereka tetap lebih murah Dang, Kak. Jiwa amak-amak mulai meronta. Naura tak sabar ingin menyamakan kedudukan tanpa berpikir jauh. Aku tahu. Tapi kalau turun langsung 5.000, kita gak akan dapat untung, Ra. Kita turun 1.000, tapi kita ubah cara marketing kita. Jika biasanya kamu cuma lift sendiri, besok aku temani. Aku bikin lift kita lebih ramai. Membuat lift kita lebih menarik juga cara untuk menarik pelanggan, Lora. Harus lebih dekat sama pelanggan sambil kita mengenali kompetitor. Maksudnya kakak mau kenalan sama kompetitor kita? Tanya Naura polos. Yang enggak, Ra, kita harus tahu apa kualitas produk mereka sama dengan kita. Saat ini orang akan membeli produk mereka. Tapi belum tentu rasa dan kualitas bahan sama dengan kita. Jadi jangan buru-buru turunin harga setara dengan mereka. Entar tunggu barang pembeli pada datang. Minimal 1 minggu lah nanti kita mulai bisa melihat hasilnya. Jadi nunggu orang-orang yang beli ini merasakan bagaimana rasa dan kualitas produk mereka? Ya betul sekali. Jangan lupa kamu juga beli. Biar tahu keunggulan mereka. Kalau ternyata rasa dan kualitas sama gimana? Tanya Naura. Ya mau gak mau kita harus mencari cara menekan biaya produksi agar bisa menjual dengan harga yang gak jauh beda dari mereka. Kalau ternyata rasa dan kualitas kita lebih unggul, kita akan lebih percaya diri dan gak perlu menurunkan harga karena kita lebih unggul. Lidah gak pernah bohong, Ra, jadi tunggu aja dulu. Sabar ya. Ya, Kak. Aku salah. Aku kurang bersyukur ya. Harusnya dengan terjual 500-an saja udah bagus banget. Alhamdulillah ya Allah. Ampuni hamba yang tadi sempat tidak bersyukur ya Allah. Ucap Naura. Nah gitu Dang. Harus tetap semangat. Kita gak bisa nutup mata dari persaingan dagang. Bisa-bisa kita tertinggal. Tapi dengan cara mengenali pesaing, mengenali pelanggan dan pasar, kita akan bisa berinovasi lagi. Bikin terobosan baru biar gak jauh tertinggal. Kita hadapi sama-sama ya. Tetap semangat dan berpikir positif. Ucap Arash. Padahal dalam hati dia juga merasa khawatir dengan keadaan ini. Tapi dia mencoba untuk tetap semangat demi Naura yang sedang hamil. Makasih ya, Kak. Aku hampir down tadi. Soalnya gak kayak biasanya. Stok kita juga banyak. Besok kita kurangi dulu produksinya. Jangan samara, nanti kalau kondisinya sudah stabil lagi, bisa kita tambah lagi. Ucap Arash. Naura mengangguk. Dia menguap. Lift sampai jam 11 malam membuat dia mengantuk. Menyesuaikan dengan jam promo di marketplace saat ini yang dimulai dari jam 8 hingga 12 malam. Naura harus mengubah dari lift yang tadinya pagi, sekarang jadi malam. Home. Naura menguap sambil menunggu resi-resi yang keluar dari mesin pencetak. Hingga dia tertidur. Ya Allah Naura, kamu pasti ngantuk ya? Arash yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung membopong Naura. Sedikit lebih berat mungkin karena kandungan Naura yang mulai membesar. Kak, makasih. Gumam Naura saat Arash meletakkannya di atas kasur. Iya, udah tidur ya? Arash tersenyum sambil mengusap-usap pipi istrinya. Dia melepas jilbab yang melekat di kepala sang istri. Lalu kembali ke ruang tamu untuk membereskan tempat lift. Keesokan harinya.
500-an paket basreng dari ukuran 1/4 kilo sampai 1 kilo siap untuk diambil kurir. Ini sudah sangat banyak dibandingkan dengan waktu awal jualan dulu. Produksi hari ini terpaksa harus dikurangi dulu karena stok kemarin masih ada banyak. Naura sudah menyetok banyak karena mengira akan terjual 1000-an paket lagi seperti beberapa hari kemarin. Setelah Aras pulang jualan bakso mekar, dia membawa sesuatu. Dia tunjukkan pada Naura. Dan seketika Naura terpingkal melihatnya. "Kak, mau ngamen? Misi bang?" Ucap Naura sambil menirukan gaya pengamen. Kicrik, kicrik. Aras memainkan kecerekan yang tadi dia beli. "Nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Biar ramai nanti malam kalau lagi live. Live yang ramai plus kehadiran Kang Basreng. Pasti menarik pembeli. Tunggu aja Kang Basreng akan beraksi nanti malam." Ucap Aras sambil memainkan kecerekan di depan Naura. "Ya Allah! Beli di mana, Kak?" "Di toko mainan. Ide dari si Eko tadi waktu di warung. Iseng-iseng nanya di toko mainan ternyata punya. Crik, crik, tarik meng. Hahaha. Ya deh boleh kita coba nanti malam. Semangat." Naura pun ikut semangat setelah Aras mempunyai tambahan properti baru untuk live-nya nanti malam. Naura jadi tidak sabar ingin melihat suaminya beraksi di depan kamera. Apa suaminya akan pede? Malam harinya. Kali ini Naura memulai lebih awal. Jam 7:30 malam Naura memulai jualan live-nya. Karena dia ingin menarik pembeli lebih awal dari pesaingnya. Dia tetap bertahan dengan harga lebih mahal. Hanya diskon 1000 untuk per kilonya saja. Awalnya live agak sepi saat Naura memulai jualan sendiri. Dan setelah ada background Aras, penonton mulai ramai. Aras datang mondar-mandir di belakang sambil membawa kecerekan dan basreng. Memperlihatkan pada penonton seperti seorang sales yang menawarkan produk. Naura rasanya ingin tertawa melihat tingkah lucu suaminya di depan kamera. Tidak ada malu dan canggung lagi. Semua lepas. Banyak komentar masuk. Tentu saja komentar positif karena live tokonya Aras Naura sangat seru dan menarik. Kang Bea SRNG yang lucu. Itu toh yang namanya Kang Basreng? Wah, Kang Basreng akhirnya muncul. Kang Basreng ternyata lucu. Imut-imut kayak marmut hahaha. Beli basreng gratis foto ya Kang? Mau basreng beli 1 kilo gratis Kang Basreng ya? Hehehe. Begitulah sebagian komentar dari penonton setelah Aras muncul dan beraksi dengan kecerekan di depan kamera. Tak ada rasa malu atau gengsi. Tujuannya adalah membangun kedekatan dengan para pelanggan. "Yuk dibeli yuk. Beli 1 gratis plastik yuk. Plastik kemasan sama lakban. Insya Allah aman sampai tujuan. Cek, cek, cek." Ucap Aras. Dia sesekali mendekati Naura seperti sedang cilukba dengan penonton. Sontak banyak yang mengirim emotikan tertawa ngakak. Naura sebenarnya ingin tertawa. Melihat suaminya mengabaikan rasa malu agar bisa menghidupkan live-nya kali ini. Dan benar saja. Taplaf dalam 1 jam saja sudah menembus puluhan ribu taplaf. Otomatis yang toko Aras dan Naura sekarang semakin dipromosikan oleh Shopee. Dan produknya juga semakin mudah dicari. Kang kalau beli basreng gratis foto ya. Buat nakutin tikus di rumah. Boleh kan? Tulis salah satu penonton. Dan kebetulan terbaca oleh Aras. Jangan dang. Masa orang ganteng gini fotonya buat nakutin tikus? Nakutin setan kak. Hehehe. Live malam itu terasa hidup dan banyak yang suka. Hingga ada 1000 penonton aktif yang bisa dilihat di sudut kiri atas. Naura sangat senang karena pesanan hari ini banyak sekali. Dari live saja sudah hampir 1000. Kak, udahan ya? Nanti malah melebihi kuota stok kita. Ucap Naura lirih. Ya udah. Closing dulu ya. Ucap Aras. Oke. Jawab Naura. Kita udahan dulu live ya kak. Terima kasih baut yang sudah semoga rezeki kalian selalu lancar dan Allah mudahkan segala urusan kalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya basrengnya. Aras yang menutup lift malam itu. Naura tidak merasa tersaingi karena jujur Aras lebih pandai untuk menjadi host di jualan lift mereka malam ini. Rasanya senang bercampur haru saat melihat penjualan hari itu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, ucap Naura. Alhamdulillah. Maaf ya kalau bikin kamu malu. Malu kenapa? Enggak kok. Malah aku bangga sama kamu, Kak. Lama-lama hostnya minta diganti sama kakak deh. Ya nggak apa-apa. Malah ini awal yang bagus. Karena nanti setelah perutmu semakin besar, otomatis aku yang akan mengambil alih. Dan saat itu aku udah gak canggung lagi. Kamu istirahat. Duduk di atas sana. Perintah Aras pada Naura. Dia kasihan melihat Naura duduk lesehan di bawah. Ya Kak, makasih ya. Kakak udah melakukan semuanya untuk kita. Ucap Naura. Gak apa-apa. Selagi halal dan gak menyalahi aturan, kenapa nggak? Jualan memang harus begitu, karena pembeli adalah raja. Jadi kita yang harus cari tahu apa maunya mereka. Harus ramah dan dekat dengan mereka. Aras bicara sambil menyetak resi yang akan dia tempel ke paket. Dia ngobrol ngalor ngidul, ternyata Naura sudah tertidur di atas sofa. Aras tersenyum menatap istrinya. Naura kelihatan sangat capek. Dia kasihan pada Naura yang harus ikut bekerja padahal kondisinya sedang hamil. 1 minggu kemudian omset penjualan basreng Aras dan Naura kembali bubu-bubu meningkat sejak Aras bergabung di lift dengan segala kekocakannya. Membuat penonton berdatangan dan banyak yang akhirnya membeli dagangannya. Banyak juga yang akhirnya kembali membeli basrengnya setelah mencoba tempat lain. Mereka juga banyak yang memberi testimoni di kolom komentar dan dari situ banyak yang yakin basreng Aras memang beda. Aku pernah beli di toko sebelah. Lebih murah tapi ternyata gak enak. Minyaknya tengik dan daun jeruknya pahit. Beda banget sama Kang Basreng. Aku balik lagi ke sini aja deh. Di sini sih paling enak basrengnya, tulis seorang penonton di kolom komentar. Kakak terima kasih testinya. Semoga tetap jadi langganan ya. Rezekinya tambah banyak biar bisa beli basreng kita terus. Ucap Aras setelah membaca ulasan penonton. Iya bener Kang. Aku juga balik ke sini lagi. Nyesel beli di toko sebelah. Mana udah beli banyak buah dijual lagi. Ternyata gak enak. Teman-teman kantorku protes. Gak mau basreng itu lagi. Mereka cocok sama basreng di sini. Enak banget bikin nagih. Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Semoga jualannya semakin laris. Karena lidah kan gak bisa bohong ya Kak, ucap Aras. Aras dan Naura semakin lega karena produknya lebih unggul dari pesaingnya. Meski mahal sedikit tapi nyatanya banyak yang tahu perbedaannya. Kualitas dan rasa terjamin. Ternyata benar kata kakak. Untung kita gak buru-buru nurunin harga ya Kak. Sekarang udah pada tahu sih perbedaannya. Ucap Naura setelah acara live berakhir. Alhamdulillah. Semua karena Allah. Allah itu maha baik ya. Ini rezeki untuk anak kita. Mulai besok aku masih live lagi Gara? Tanya Aras. Harus dong Kak. Temenin aku. Ucap Naura. Emang kamu gak cemburu tiap malam pada nontonin mukaku yang ganteng ini? Cemburu sih. Malah aku pernah baca ada yang terang-terangan pengen jadiin kamu menantunya Kak. Padahal udah tahu yang nge-host di depan kamera ini bininya. Bisa-bisanya ada emak-emak ngomong begitu. Naura kesal setiap kali mengingat penonton yang jahil seperti itu. Bercanda kali gak usah diambil hati. Lagian juga aku gak mungkin mau kan? Biniku kan lebih segala-galanya. Lebih cantik, lebih solehah dan lebih galak. Hehehe. Oh jadi gitu? Berarti selama ini kakak ngatain aku galak? Aras tiba-tiba mencium bibir Naura untuk membungkam ocehannya agar tidak berkepanjangan. Ucap Naura. Dia sampai kehabisan oksigen karena Aras belum juga melepaskan ciumannya.
Sampai akhirnya dia memukul-mukul punggung Arash. Ah, enak kan? Kalau cerewet lagi nanti aku cium lagi ke lo. Arash akhirnya melepaskan ciumannya. Bu. Haf. Masa gitu? Curang. Hahaha, oh ya Rah, aku lupa. Mau minta pendapatmu. Tadi waktu aku jualan di warung, ada yang mau beli resep bakso mekarku. Gimana menurutmu? Kalau gitu sih mending buka kemitraan aja, Kak. Kayak franchise gitu. Orang bisa dapat resep, bahan baku dan peralatan. Tapi sebelum itu kita harus punya izin usaha, NPWP dan haki. Duh, pasti ribet deh. Aku gak mau yang ribet-ribet, Ra. Malah pengen aku kasih cuma-cuma resepnya. Ya gak apa-apa sih. Tapi beneran ikhlas kalau resepnya dikasih ke orang cuma-cuma? Tanya Naura lagi memastikan. Karena dia tahu resep itu mahal dan butuh perjuangan saat menemukan yang pas. Ya ikhlas. Aku ingat dulu pernah diajarin bikin basreng sama orang. Gak pakai bayar. Sekarang giliran aku yang berbagi. Resep mungkin bisa sama. Tapi rezeki orang gak mungkin sama kan? Malah kalau aku bisa ikhlas berbagi resep bisa menjadi amal jariah untukku kan? Ya Kak? Kadang kala memang kita dihantui perasaan takut miskin. Yang akhirnya menjadikan kita enggan berbagi. Tapi orang yang baik juga gak akan minta resep sembarangan. Karena semua ada adabnya. Ya kamu benar. Untuk menemukan sebuah resep saja butuh beberapa kali percobaan. Harus menemui banyak kegagalan dan uang yang dikeluarkan juga gak sedikit. Harusnya kita menghargai. Makanya orang tadi gak langsung minta resep. Tapi dia mau beli. Karena dia tahu menemukan resep itu butuh perjuangan. Ya Kak, betul. Dia tahu cara menghargai orang. Jalan sehat. Beberapa